Perkenalkan, nama saya Rizka Pratama Desianto. Saya calon guru penggerak angkatan 7. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya pada hari ini akan mensosialisasikan tentang budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia, ini adalah profil saya. Sebelum kita mulai masuk ke pembahasan materi, saya mau tes dulu konsentrasi Bapak Ibu di siang hari ini. Ya, tesnya seperti ini Bapak Ibu. Ini satu, Bapak Ibu. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Ini berapa? 2. Satu. Ya ulang. Ulang. Ini 1. Kalau ini 2. Kalau yang ini 3. Ya. Kalau yang ini 3 Pak. 2. kalau ini 2. yang ini. Masih Oke. konsentrasi. Sudah fokus, berarti kita bisa lanjut tentang pembahasannya. Ini adalah profil saya. Itu apa amat videonya? Maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi sebenarnya tujuannya itu adalah untuk memberikan keselamatan kepada anak-anak, ya, bagaimana anak-anak itu bisa survive nanti di lingkungan masyarakatnya, ya, dengan mendapatkan pendidikan. Harapannya anak-anak itu bisa menyelamatkan dirinya, ya, dan juga mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya secara lahir dan batin. Nah, ini adalah dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwasanya pendidikan adalah menuntun. Jadi peran guru itu sebenarnya menuntun, Pak. Ya, dijelaskan bahwa kita itu sebagai guru seperti orang tua yang sedang mengajari anaknya berjalan. Kita nggak bisa maksa anaknya, ayo nak jalan, ayo lari. Nggak bisa seperti itu. Jadi biarkan anaknya bergerak berdasarkan potensi yang dia bawa sejak dia lahir, dengan tri-ingnya, yaitu ing aso tulodo, ing manjil mangkarso, dan tuturi handa yani. Kita sebagai seorang yang menuntut juga sebagai tauladan. Kita memberikan contoh yang baik kepada anak-anak supaya anak-anak mampu meniru. Ya, beban beratnya di situ. Kita akan ditiru oleh anak-anak. Nah, jadi untuk mendapatkan produk yang bagus, maka kita juga harus bagus agar tiruannya sama dengan yang kita terapkan. Lalu Madu Mangunkarso, kita juga harus memberikan motivasi, memberikan semangat kepada anak-anak agar anak-anak dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dia bawa sejak lahir. Dan dari belakang kita mendorong, memberikan support, menyemangati anak-anak supaya mencapaikan tadi keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi. Lalu yang kedua, dasar pendidikan yang kedua adalah menghamba kepada anak. Menghamba kepada anak di sini
pengertiannya diartikan sebagai pendidikan yang berpihak kepada anak. Ini akan sejalan nanti dengan konsep sekolah ramah anak, ya, di mana segala sesuatunya kita harus mengutamakan anak. Kenapa Ki Hajar Dewantara memunculkan bahwasanya dasar pendidikan itu adalah menghamba kepada anak? Ini dia ambil dari kisah anaknya sendiri. Ya. Pada saat itu Ki Hajar Dewantara mengabaikan anaknya, sehingga anaknya celaka waktu itu. Nah, pada akhirnya menyimpulkan bahwasanya saya akan menghamba kepada anak saya. Nah, dari situ maka disimpulkan bahwa dasar pendidikan salah satunya adalah untuk menghamba kepada anak, di mana setiap pembelajaran itu harus berpihak kepada anak. Anak adalah sentral dari pembelajarannya. Ya, hal ini pernah sudah mulai dibahas waktu pertama kali munculnya K13, di mana yang tadinya teacher learning, teacher center dimulai dirubah menjadi student center. Dan untuk yang ketiga adalah kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kita mengajar itu harus menyesuaikan dengan alam dan zamannya. Di sini kodrat alam yang dimaksud adalah kita mendidik harus menyesuaikan lingkungan sekitar. Ya. Kalau misalkan di daerah pesisir, berarti alamnya potensi yang utama adalah tentang laut, tentang ikan. Bagaimana mendidik anak-anak supaya dia bisa survive dengan lingkungan laut. Kalau misalkan di daerah pegunungan, berarti kita concernnya bagaimana mendidik anak untuk dapat mengolah kekayaan alam di daerah pegunungan. Nah, permasalahannya Jakarta Timur, Matraman itu untuk wilayah alamnya bingung, ya, laut jauh, gunung nggak ada, gitu kan. Nah, hal ini bisa digunakan sebagai potensi lainnya. Jadi kemudahan apa atau kekuatan apa yang dimiliki di daerah kita, dan bukan hanya tentang alam saja. Jadi misalkan akses belajar atau akses yang lainnya, misalkan di daerah kita Matraman dekat dengan pasar atau yang lain sebagainya, berarti lebih ke arah niaga, ya. Atau bisa dilihat dari pekerjaan orang tua secara kebanyakan. Misalkan banyakannya wirausaha, berarti potensi terbesarnya adalah tentang bagaimana mendidik anak menjadi seorang wirausaha, seperti itu. Lalu untuk kodrat zaman, kita harus mendidik anak berdasarkan zamannya, perkembangan zamannya. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi ini kan berkembang, jadi kita tidak bisa mendidik anak menggunakan metode yang dulu pernah kita dapatkan waktu sekolah, atau yang waktu kita berikan waktu tahun di atas 2009-an. Nggak bisa, ya. Di tahun 2010 dan 2020 aja itu sudah berbeda zamannya. Waktu saya internetnya belum secanggih sekarang. Nah, saya nggak bisa menerapkan pendidikan sesuai atau sama dengan waktu saya mendapatkan di sekolah, lalu saya terapkan sekarang. Sudah tidak sesuai, sudah tidak relevan lagi nanti, ya. Jadi pendidikan itu harus sesuai dengan zamannya, perkembangan zamannya, seperti itu. Nah, yang keempat, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu sama kayak petani. Guru itu sama kayak petani dan tukang kebun, ya. Ketika menanam padi, jangan berharap padinya itu tumbuh jadi singkong. Ya, biarkan padi itu tumbuh sesuai dengan kodratnya sebagai padi. Seperti itu. Jadi jangan memaksa padi itu berubah jadi gandum, berubah jadi singkong dan sebagainya. Dan cara merawat padi beda dengan cara merawat tebu. Nah, beda juga dengan cara merawat kebun-kebun yang lain. Jadi kita harus menyesuaikan. Setiap anak itu tumbuh dengan potensinya, tumbuh dengan kemampuannya yang dia bawa sejak lahir.
Jadi kita nggak bisa menyeragamkan setiap anak dengan cara A, nggak bisa. Setiap anak memiliki cara sendiri supaya dia dapat tumbuh secara maksimal. Seperti itu. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kita masuk ke restitusi. Pertanyaannya, setuju atau tidak setuju bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Tergantung hukuman. Ya, setuju atau tidak setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. 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 Dan tergantung tidak setuju. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju? Pemberian Pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Oke, kita lanjut. Apa makna disiplin? Nah, di sini menurut Depdiknas tahun 2001, pengertian disiplin menurut Depdiknas adalah suatu sikap konsisten dalam melakukan sesuatu. Menurut pandangan ini, disiplin sebagai suatu konsisten dalam melakukan sesuatu. Ya. Lalu menurut pandangan juga disiplin sebagai sikap yang taat terhadap suatu aturan yang menjadi kesepakatan, ya, atau telah menjadi ketentuan. Jadi kata kuncinya adalah konsisten, lalu ada sepakat atau kesepakatan. Nah, menurut John McWeb, bahwasanya disiplin adalah suatu kemauan atau perbuatan. Jadi selain tadi sikap konsisten, kesepakatan juga adanya kemauan atau perbuatan seseorang dalam mematuhi seluruh aturan yang telah terangkai dan dengan tujuan tertentu. Jadi disiplin merupakan sebuah rasa taat dan patuh pada nilai yang dipercayai, ya, nilainya yang dipercayai yang menjadi tanggung jawabnya. Disiplin yaitu patuh terhadap aturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian, seperti itu. Lalu pada perkembangannya ternyata makna disiplin itu telah berubah, ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemarin pada saat kegiatan upacara, kebetulan saya sedikit menyinggung tentang bagaimana seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor itu memakai helm, ya. Apakah karena takut akan aturan atau karena memang dia meyakini bahwasanya menggunakan helm itu untuk keselamatannya dia, ya. Karena jauh dekatnya perjalanan tidak menjamin bahwa aspal itu jadi lunak, ya, seperti itu, ya. Jadi kecenderungannya adalah hanya untuk mendapatkan kepatuhan atau ketidaknyamanan. Ketika sebuah tindakan itu dilandasi oleh dorongan yang tidak nyamanan atau hanya rasa aduh saya takut dihukum nih, ya, itu jadi tidak natural atau tidak baik. Jadi kegiatan itu bukan dengan apa yang dia hargai atau dia percayai. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebijakan universal, ya. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita saat ini adalah tentang profil belajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan atau sebuah sikap
yang menjadi goals pendidikan kita. Tujuannya nanti anak-anak sekolah adalah untuk mencapai ini. Anak-anak bisa beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Anak-anak bisa mandiri. Anak-anak bisa bernalar kritis. Anak-anak mampu menciptakan kehidupan yang rukun dengan sesama tanpa memandang latar belakang, lalu mampu bergotong royong, juga kreatif seperti itu. Nah, ini ada teori motivasi. Berkaitannya nanti dengan pertanyaan yang ketiga tadi. Teori motivasi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal. Ya. Yang pertama, dipengaruhi seseorang mematuhi sebuah aturan itu yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Saya takut dihukum, makanya saya datang pagi. Ya, seperti itu. Itu dorongannya dari luar. Yang kedua, masih motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Tadi saya belajar supaya dapat hadiah dari orang tua saya. Itu adalah dorongannya dari luar. Sedangkan untuk motivasi internalnya, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya belajar itu karena saya meyakini bahwa itu memang saya butuhkan. Saya butuh mendapatkan ilmu. Ya, hal itu ketika motivasi itu muncul dari dalam diri anak itu sendiri, maka akan terasa lama melekatnya. Ya. Sedangkan untuk motivasi yang hadirnya dari eksternal atau dari luar itu tidak berlaku lama. Misalkan anak itu melakukan sesuatu karena akan mendapatkan imbalan, sedangkan imbalannya tidak diberikan atau sudah tidak ada lagi imbalan, maka motivasinya akan hilang. Makanya pernah ada statement seperti ini. Apa alasan kamu mencintai saya? Ditanya tuh, jawabannya saya tidak punya alasan apapun untuk mencintai kamu. Karena ketika alasannya sudah hilang, nanti sudah tidak mencintai lagi, seperti itu. Jadi ketika motivasinya itu muncul dari dalam, maka pemberlakuannya akan jauh lebih lama dibandingkan dengan motivasi yang muncul dari luar. Yang selanjutnya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ya, 5 dasar kebutuhan manusia yang mendorong manusia melakukan sesuatu. Ya, yang pertama adalah untuk survive, untuk bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan kekuatan. Ya, power. Dia butuh kekuatan ya untuk mengatur kekuasaan seperti itu. Yang ketiga adalah belonging. Jadi merasa ingin dicintai dan diperhatikan. Ya, itu adalah dasarnya. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Ketika anak-anak di kelas melakukan sebuah kegiatan yang dianggap bandel, ya, maka kita harus tahu dulu kebutuhan apa yang sedang mereka ingin penuhi. Nih, kamu lari-larian mulu, kamu caper ya. Berarti anak itu sedang butuh kasih sayang dan butuh perhatian oleh orang lain. Ya, kalau misalkan dia mukulin temennya atau berantem sama temennya, ada kemungkinan kebutuhan dia yang ingin dipenuhi adalah power, kekuasaan, atau ingin merasa saya tuh kuat loh. Itu. Jadi untuk menjudge anak, kita juga harus memahami apa kebutuhan mereka yang sedang ingin mereka penuhi terlebih dahulu. Jadi kita nggak bisa memutuskan bahwa kamu bandel, nggak bisa tuh Bapak Ibu. Jadi kita harus menganalisis terlebih dahulu dengan salah satunya adalah dengan melalui 5 kebutuhan dasar manusia. Bagian mana yang sedang ingin mereka penuhi? Ketika seseorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya, nah, saya rasa hidupnya akan aman-aman aja. Ya.
dia dapat, gitu kan, bertahan hidupnya dia aman, dia mampu untuk mempertahankan hidupnya, ya, uang dikasih sama orang tuanya, nah, terus dia juga bergaul dengan teman-temannya baik-baik saja, lalu dia juga senang bisa main dengan teman-temannya, atau dia juga merasa bebas, tidak diatur-atur atau tidak dalam situasi penindasan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Kemarin sudah sempat saya singgung tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kaitannya dengan yang tadi, bahwasanya disiplin itu berhubungannya dengan apa yang disepakati, diyakini, ya, ujung-ujungnya nanti muaranya adalah tentang apa yang meyakini anak itu bahwasanya yang dilakukannya itu benar. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan motor dua nah tadi, ya? Apakah karena takut aturan atau karena sebagainya? Apakah memang karena meyakini bahwa pakai helm itu ya aman untuk keselamatan? Lalu mengapa kita memiliki peraturan 3M kemarin, ya? Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pelajaran? Nah, penjelasannya untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, peta konsepnya seperti ini. Dari peraturan kelas adalah detailnya atau turunannya dari keyakinan kelas. Peraturan itu biasanya sifatnya lebih detail. Gak boleh makan, gak boleh berisik, jangan lari-larian, seperti itu. Nah, sedangkan keyakinan itu lebih umum, sifatnya lebih menyeluruh. Dari keyakinan kelas, setiap kelas memiliki keyakinan, akan muncul nanti lingkungan yang positif, sekolah yang positif. Dari lingkungan positif yang dilaksanakan secara konsisten dan terus menerus, nanti hasilnya menjadi sebuah budaya positif. Ini adalah bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Misalkan di kelas bunyi aturannya seperti ini: selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di kelas kan ada pojok literasi. Nah, kan anak-anak pengennya nih ketika sudah menggunakan kembalikan lagi ke tempatnya. Bedanya aturan dan keyakinan kelas, ketika aturan itu menyebutkan kembalikan lagi bukunya ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, lebih umum. Ketika tanggung jawab itu berarti dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan sebelumnya. Jadi bukan hanya naruh buku di tempatnya lagi, yang lain-lainnya juga bisa dapat dengan keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinannya adalah kita harus menghargai orang lain atau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinannya adalah menghormati orang lain atau gurunya, ya, dan juga berkomitmen. Ini adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, selain itu ada kesepakatan kelas, ya, dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu biasanya berlaku 1 hari pada saat pembelajaran itu. Sedangkan keyakinan adalah nilai-nilai yang diyakini di kelas itu dengan jangka waktu yang lebih lama, bisa 1 semester atau 1 tahun. Hal ini bisa berubah apabila dalam perjalanannya menyesuaikan. Oh, ternyata ini kita perlu ada kesepakatan baru nih, kita yang harus kita yakini nih apa, ya, bisa berubah-ubah. Kesepakatan kelas biasanya kalau saya yang saya praktekkan di kelas adalah yang pertama mengikuti pembelajaran dengan tertib, ya, terus tidak mengganggu teman-temannya, karena biasanya saya di lapangan itu anak-anak suka lempar-lempar batu. Nah, jadi saya sepakati maksudnya dalam pembelajaran tidak boleh ada yang mengganggu teman-temannya. Nah, ini contohnya kesepakatan kelas: tepat waktu, tertib dalam pembelajaran, aktif dalam pembelajaran,
menjaga kebersihan kelas dan tidak ngobrol ketika ada yang berbicara. Nah, keyakinan kelasnya, misalkan di pembelajaran saya yang saya terapkan, yaitu kompetitif. Jadi anak itu harus bersaing nanti pada akhirnya. Mereka harus meyakini bahwa setiap kegiatan pembelajaran mereka harus bersaing dengan temannya. Jangan mau kalah dengan temannya. Kalau teman-temannya bisa, maka saya juga harus bisa. Seperti itu. Lalu ada saling menghargai, bertanggung jawab, dan sopan santun. Kita berlanjut ke yang selanjutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Pada saat ini, silakan Bapak Ibu berpertanyakan kepada diri Bapak Ibu, di posisi manakah Bapak Ibu hari ini? Apakah sebagai seorang penghukum? Apakah sebagai seorang pembuat orang merasa bersalah? Atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Sebagai seorang penghukum, itu biasanya begini. Oke, kamu telat, kamu nggak boleh ikut pembelajaran. Selalu memberi hukuman, ya, menghardik, menunjuk, menyakiti. Ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya kamu. Nah, itu adalah peran seorang penghukum. Nah, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ya. Dia biasanya menggunakan kata-kata lembut, membuat anak-anak merasa bersalah. Ya. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, peran gurunya jadi membuat seolah-olah, aduh, iya ya, saya itu bersalah, saya itu harusnya nggak melakukan ini. Nah, itu adalah peran sebagai seorang pemberi rasa bersalah. Yang ketiga adalah peran sebagai teman. Ya, peran sebagai teman. Jadi dia menganggap muridnya adalah temannya, sehingga temannya juga muridnya juga menganggap seorang guru adalah teman. Hal ini akan menyebabkan sebuah ketergantungan. Minusnya ketika misalkan ada anak terlambat. Gimana sih, kamu suka terlambat nih, lain kali jangan gitu ya. Jadi menganggap sebagai temannya. Yaudah, nanti lagi sekarang kamu masuk ke kelas ya, jangan diulangi lagi. Jadi menganggapnya interaksinya adalah sebagai interaksi teman. Jadi apapun kesalahan dia, gurunya selalu membela. Ya. Ketika gurunya tidak membela, maka anaknya akan menuntut. Kok bapak nggak membela saya? Saya kira bapak teman saya. Itu adalah peran sebagai teman. Posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Jadi orang pemantau ini biasanya adalah menegaskan sebuah aturan-aturan textbook. Ya. Ketika anak terlambat atau anak berantem, kamu tahu nggak jam sekolah masuk itu jam berapa? Dia akan mengkonfirmasi sebuah aturan-aturannya supaya si anak tahu, oh ya maaf, masuk sekolah itu jam 6:30 dan saya kesiangan. Nah, ini adalah posisi yang paling baik, yaitu sebagai manajer, di mana dia menyelesaikan sebuah masalah itu dengan mengajukan pertanyaan, lalu memvalidasi keyakinannya, ya, dan juga menguatkan pribadinya. Jadi tidak menghukum anak. Berkaitan dengan ini, harapannya ketika memberikan sebuah punishment atau sebuah reward itu harus berhubungan dengan apa yang dia lakukan. Kalau sebelumnya saya sudah seperti ini Bapak Ibu. Ketika ada anak yang ngomongnya kurang baik, saya suruh istighfar sebanyak-banyaknya. Ya. Ketika kesalahan itu muncul dari mulutnya, maka yang harus bertanggung jawab adalah mulutnya. Ya. Jadi kaitannya itu harus masih sesuai.
Nah, beberapa kali ketika saya memimpin pembelajaran di lapangan, ada anak yang lagi lari-lari tuh Bapak Ibu. Saya konfirmasi ke anaknya sedang dihukum. Nah, tanpa menyudutkan siapapun, kegiatan ini sebenarnya tidak sesuai, ya, karena pemberian punishment-nya tidak ada manfaatnya dengan kesalahannya dia, yang tidak memberikan apa-apa nanti. Sebetulnya, jadi peran kita sebagai guru mengatasi sebuah permasalahan harus diposisikan sebagai seorang manajer. Sebenarnya bisa sebagai teman dan pemantau, ya, menyesuaikan situasinya, tapi alangkah lebih baiknya menjadi seorang manajer. Karena peran sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah itu konotasinya lebih negatif. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika anak-anak yang melakukan sebuah kesalahan, tujuan kita adalah memperbaiki anak-anaknya, memperbaiki kesalahannya, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Mereka bisa main lagi, bisa beraktivitas seperti biasa lagi, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi solusinya nanti kita carikan, juga anak juga mengusulkan kira-kira supaya kamu nggak terlambat lagi gimana nih nak, ya, misalkan Pak saya bangunnya kesiangan, kita tahu kan, kita tanyakan apakah di rumahnya nggak ada orang yang membangunkan, ya kan, enggak Pak, orang tua saya sibuk, pagi-pagi udah langsung ke pasar, apakah kamu nggak punya jam untuk kasih alarm dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ada kolaborasi yang menghasilkan sebuah solusi. Ini adalah segitiga restitusinya Bapak Ibu, di mana tahapannya adalah validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan, juga menstabilkan identitas. Nah, di sini yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ya, yang harus disampaikan oleh gurunya adalah ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan atau anak-anak berantem, ya, yang harus disampaikan oleh gurunya, ya, oke, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, karena memang tidak ada manusia yang sempurna, ya. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salahnya, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak menjudge bahwa kamu bandel, kamu nakal nih, suka mukulin temennya. Kembali lagi kepada tadi yang kebutuhannya, dia melakukan hal itu didorong oleh apa? Kebutuhan apa yang sedang dia ingin penuhi? Setelah menstabilkan identitas, yaitu yang selanjutnya adalah memvalidasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan sebuah kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuan adalah memenuhi kebutuhan dasar yang tadi, ya. Jadi dipertanyakan lagi ke anaknya, kamu bisa saja melakukan hal itu jauh lebih lagi, tapi untuk kamu bisa mengontrolnya seperti itu. Untuk kamu nggak mukulin sampai berdarah-darah nih temennya, ya. Kamu bisa aja kan mukulin temennya pakai bangku atau apa gitu. Itu kamu enggak. Jadi tetap tidak menyudutkan bahwa anak itu bersalah sebelumnya. Yang ketiga, setelah memvalidasi kebutuhan, yaitu menanyakan sebuah keyakinan. Nah, apakah yang kamu lakukan berantem di kelas itu sesuai nggak nih dengan keyakinan kelasnya? Ya, sesuai nggak dengan apa yang kamu yakini? Baik nggak sih berantem di kelas tuh? Apakah itu sebuah hal yang menghargai orang lain? Akibatnya kan si anak akan enggak Pak, ternyata itu tidak sesuai dengan keyakinan saya, gitu kan, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, apakah apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan
seperti itu. Saya kan beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti ini contohnya. Ini adalah kutipan dari almarhum Kiai Haji Maimun Zubair yang menyebutkan bahwa yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang berjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun, hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka akan membawa kita ke surga. Jadi, pada dasarnya memperlakukan anak itu seperti kita memperlakukan diri kita sendiri, bagaimana ini diperlakukan. Ya. Jadi, ketika menghadapi sebuah permasalahan yang diciptakan oleh anak, yang harus kita lakukan adalah mencari tahu dulu kira-kira anak ini kenapa melakukan hal ini. Nah, kita konfirmasi ke anaknya, ya, menggunakan segitiga restitusi tadi, ya, validasi dulu perilakunya, kita stabilkan identitasnya, baru nanti kita tanyakan keyakinannya, sesuai nggak nih dengan keyakinan kamu. Nah, contohnya saya ada 20. Jadi ojol. Ini adalah contoh best practice penerapan segitiga restitusi. Dalam hal ini kasusnya adalah mereka berdua berantem di kelas. Menang Rapandi lah. Satin pekit begitu. Anak kelas berapa? Lembek pada apa? Diketekin bisa. Sama Andi. Oh, gitu. Enggak, itu bohongan sih. Pura-pura aja. Sudah cerita. Jalan. Ini. Terima kasih. Anu Satri Ambarita. Ngapain diikutan coba? Iya, cecep acip. Saya lapar. Cecep acip acip. Nama Pak? Nama. Saya aus. Oh gitu. Kopi break dulu, kopi break. Ya? Restitusi apa sih? Lupa saya. Retribusi. Itu restitusi apa? Pungutan. Pungutan, ini retribusi. Restitusi. Biar kedengaran suaranya. Prostitusi. Kayak Pak Cece begitu. Bukan. Halus Ketika Nur. anak lawan kesalahan, yang saya lakukan tidak menyalahkan anak yang Diomelin lo, mengenak. Enak deh. Sinkronisasi. mencari kenapa anak Gede kah? Kurang itu. Suaranya ada yang lain. Nampar itu bocah. berantem, anaknya berantem. Saya menyampaikan dulu, mengkonfirmasi kepada Ini yang gurunya mau pelaku-pelakunya. masuk kayaknya nih, anaknya berantem. Jangan dulu. Guru kemana ya? Itu Pak yang kecil ya? Hah? Pak yang kecil. Astagfirullahaladzim. Si Alvin. Gua dulu si Alvin gua. Sekarang bengkak-bengkak. Iya. Jadi lu dulu yang kecil yang santai. Iya. Yang ada laler nih. Semua Lawan si Selebel. merasa wajar ketika diganggu, ya pasti akan kesel. Karena Rapandinya ternyata pengen main nih, pengen bercanda. Kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi oleh Rapandi adalah kesenangan. Oh. Nah, dia ngegangguin Alvin. Ternyata Alvinnya
Pukul deh rapaninya. Rapaninya. Dia ada mekanik hati dulu ini. Iya. Saya menanyakan sebuah keyakinan. Terus. Sesuai nggak nih? Terus. Ciuduk. Wah, astagfirullahaladzim. Saya kayak mau ditamparin saya bahasa. Ini si Rapati ngapain sih bercanda sama laki? Gara-gara kelasnya kosong ini. Udah dibilang nih pasti gurunya nggak ada nih. Nembe. Hah? Nembe. Nembe. Nah, setelah saya menyelesaikan permasalahannya, yang menarik ketika saya konfirmasi ke anaknya, Disuruh wali kelasnya. Iya. bahwa anak itu nggak mau Bapak Ibu. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, harapannya mereka itu nggak langsung, oke kamu salah. Mereka tuh nggak mau. Ya, ditanya dulu. Saya itu kenapa ngapain melakukan hal itu? Dikonfirmasi dulu. Karena belum tentu saya salah, Pak. Yang terjadi adalah ketika anak-anak kamu salah, kamu bandel, langsung melabeli anak seperti itu. Jadi ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah permasalahan, harapannya mereka dikonfirmasi dulu. Mereka juga sebenarnya adalah anak-anak yang ya dikatakan ya namanya juga anak-anak gitu kan. Nah, jadi tidak selalu setiap permasalahan langsung diputuskan kamu bersalah, kamu nakal, atau kamu bandel. Mereka tuh nggak mau seperti itu. Mereka maunya ya ditanya dulu, konfirmasi dulu bagaimana kan. Ketika kita menjudge atau melabeli sebuah anak bandel, itu akan terbawa terus menerus tuh. Ya, oh ini anak bandel, ini anak bandel. Saya pernah dengar kisah seorang guru, dia melakukan sebuah perjalanan ketika dia ingin mengisi kegiatan di luar kota. Dia ketemu muridnya yang dulu dia anaknya berprestasi, dia anaknya pinter, selalu ditinggi-tinggikan oleh dia, lalu dipamer-pamerkan oleh guru itu ke teman-temannya. Tetapi ketika dia ketemu anak itu setelah sukses menjadi seorang dokter, ternyata anaknya tidak mengenali gurunya. Astagfirullahaladzim. Mungkin pernah dengar cerita guru ini, ya. Pernah. Dia tidak mengenali lagi, bahkan dia acuh dengan sang guru. Ya padahal dulu dia itu anaknya paling pinter, berprestasi dan juga selalu dikagumkan oleh gurunya. Prestasi Tapi dong, berkasnya tidak kagak. mengenali lagi, dan gurunya juga merasa kecewa. Nah, suatu hari ketika dia pergi mengisi sebuah acara, dia mengalami kendala pada motornya. Tengah malam dia dorong motornya, tiba-tiba ada dua orang yang menghampiri gurunya, dan ternyata salah satunya adalah muridnya dulu ya, yang bandel. Ya, dia malah menanyakan, Bu, masih kenal saya enggak? Saya dulu yang bandel. Dari situ kita bisa mendapatkan sebuah pembelajaran bahwasanya sebenarnya kita itu nggak bisa nuntut anak-anak supaya pinter. Fokus guru dalam pendidikan itu adalah membentuk karakternya. Kalau hanya sekedar pinter, ya kasih Google aja udah bisa, anak-anak udah bisa. Buktinya pembelajaran 2 tahun online Pinter dong berkasnya kagak. itu anak masih ya bisa-bisa aja. Mereka malah jadi lebih pandai main komputernya, soalnya malah lebih jago. Cuman ada minusnya adalah tentang karakternya. Jadi peran guru sebenarnya adalah tentang pembentukan karakter. Banyak solis. Mendingan dulu ya. Mendingan dulu. Terus. Dari paparan yang tadi kira-kira kita
Bapak Ibu, atau ada yang mau kita bahas mengenai penerapan budaya positif menggunakan segitiga restitusi, penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi? Jadi kesimpulannya kalau segitiga restitusi itu di mana Pak? Kesimpulannya? Ya, pada dasarnya menyelesaikan masalahnya adalah dengan penguatan anaknya. Jadi kita melalui 3 tahap yang tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Menstabilkan identitasnya. Contoh pertanyaannya adalah seperti ini. Ya, ketika tadi bermasalahkan Alvin dan Rafa berantem, oke, nggak masalah. Ya. Ketika Alvin memukul Rafani itu hal yang wajar, karena Alvin merasa diganggu oleh Rafani. Rafani memukul Alvin juga bukan hal yang salah, karena tujuan Rafaninya ternyata cuma pengen bercanda ngajak main, tiba-tiba dipukul oleh Alvin karena Alvin merasa terganggu. Setelah itu divalidasi kebutuhannya. Saya tanya, Alvin kenapa mukul Rafani? Saya merasa terganggu Pak. Ya. Lalu saya tanya, Rafani kenapa? Saya tadinya cuma pengen bercanda Pak, tapi tiba-tiba Alvin pukul, jadi saya pukul lagi. Nah itu kita mencari tahu dulu kebutuhan apa yang mereka ingin penuhi. Setelah itu dengan menggunakan keyakinan. Nah kira-kira yang tadi dilakukan itu mukul-mukul temennya itu bener nggak, baik nggak? Lalu kalau mereka sudah beranggapan tidak Pak, itu tidak sesuai, kita carikan solusinya, kita perbaiki supaya mereka bisa kembali lagi nih ke teman-temannya. Nah kalau memang itu adalah hal yang kurang baik, kira-kira kedepannya bagaimana? Kita carikan solusinya. Misalkan ya Pak, nggak boleh bercanda yang berlebihan, atau kita harus cari tahu dulu temannya bisa diajak bercanda nggak nih Pak, misalkan seperti itu. Jadi penerapannya kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan langsung menjudge gitu Pak. Jadi kamu salah, kamu juga salah, nggak bisa. Kita tanya dulu. Oh ternyata yang ini melakukan itu ada motifnya ini loh, yang ini melakukan kesalahan tuh motifnya ini. Kira-kira kenapa mereka melakukan hal tersebut? Baru nanti dicarikan solusinya. Kedepannya bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Seperti itu penerapan segitiga. Jadi nggak langsung bicara, kamu males nih datang kesiangan terus, tanpa tahu kenapa dia kesiangan. Bisa jadi karena memang nggak ada orang yang nganter, orang tua yang mengantar, atau dia harus bekerja sampai tengah malam membantu orang tuanya. Kan bisa jadi. Kita harus tahu dulu alasannya seperti itu. Jadi dikonfirmasi dulu ya Pak? Ya, kita tanyakan dulu kenapa. Ya, kita juga tidak bisa langsung menyalahkan. Dulunya kita jangan langsung menyalahkan. Kita tanyakan, kita konfirmasi kenapa melakukan hal ini. Ya, terus carikan solusinya untuk memperbaikinya bagaimana. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Oke, jelas. Oke, Itu berapa? kalau sudah tidak ada, terima kasih atas waktunya. Kita tutup sesi hari ini Itu berapa menit? dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu dengan ilmu yang berbeda. Harapannya sebagai seorang guru kita harus terus belajar, ya, menjadi seorang guru yang terus belajar. Ya. Kenapa saya memutuskan menjadi seorang guru penggerak? Adalah saya itu awalnya tergerak ya oleh teman-teman saya, udah ikut aja. Nah, akhirnya saya masuk dan saya bergerak, dan sekarang saya mencoba untuk menggerakkan Bapak Ibu semua. Kebetulan hari ini adalah hari terakhir pendaftaran Bapak Ibu untuk angkatan 8. Barangkali masih ada yang berminat, masih ada waktu sampai jam 11.59 untuk melakukan pendaftaran. Itu saja, kurang lebih yang mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam